Ruti marang kekarepanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 999. Kali ini akan menguak sejarah asal-usul Kyai Semar Bodronoyo. Dan sebelum kita menguak, jangan lupa dukung channel kami agar supaya tetap berkembang. Lebih baik dengan cara tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Salam Rahayu Sakung Tumati. Oke, kita lanjut ulasan ceritanya. Asal usul sepeninggal Bathara Ismaya raja di istana Taman Langit Khayangan, Suralaya, mewariskan tata kepada putranya Sang Hyang Tunggal sebelum Muksa melepaskan sukma dan raga ke alam surya ruri, alam gaib, alam metafisika. Bathara Ismaya bersabda bahwa kelak ia akan bereinkarnasi kepada salah satu cucunya. Siang berganti malam, pagi pun datang, menyeramkan petang. Perjalanan waktu dari hari ke hari, bulan terus berjalan hingga berganti tahun. Anak-anak dari Sang Hyang Tunggal pun telah bertumbuh dewasa. Suatu hari, Sang Hyang Tunggal bersama permaisurinya Dewi Rakti, Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismoyo, dan Sang Hyang Manikmoyo, ia mengatakan bahwa belum bisa memutuskan siapa di antara putra-putranya kelak yang akan mewarisinya dan mewarisi tahta istana. Ia menceritakan bahwa dulu ketika Dewi Rakti melahirkan mereka sejatinya adalah bersamaan, yaitu dalam bentuk sebuah telur bercahaya. Sang Hyang Tunggal lalu menyiramkan tirta Amertasari, air keabadian, ke telur tersebut sehingga pecah menjadi 3 bagian. Kulit cangkang telur berwujud Sang Hyang Antogo, putih telur menjadi Sang Hyang Ismoyo, sementara kuning telur berubah menjadi Sang Hyang Manikmoyo. Karena itulah sang ayah belum memutuskan siapa sebenarnya mereka yang tertua dan berhak mewarisi tata istana Taman Langit. Kulit telur ditakdirkan untuk melindungi isinya putih dan kuningnya. Tutur Sang Hyang Antogo menanggapi wejangan itu. Sudah seyogyanya cangkang telurlah yang tertua, ayahanda. Lanjutnya, Sang Hyang Ismoyo membantah pendapat itu. Menurutnya antara kulit telur dan isinya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tak mungkin telur tercipta hanya cangkangnya tanpa isi, maka kulit telur hanyalah rangka yang kosong. Sanggah Sang Hyang Ismoyo, kulit tak bisa sempurna tanpa isinya. Putih dan kuning telur adalah cikal bakal dari tanda-tanda adanya kehidupan. Sang Hyang Antogo tersinggung dengan pendapat saudaranya itu. Ia bersikeras bahwa kulit yang berwujud keras tentu paling kuat dibandingkan putih dan kuning. Sementara Sang Hyang Ismoyo juga tetap bersikukuh bahwa tanpa isi cangkang akan sangat rapuh dan mudah pecah. Kita buktikan siapa yang terkuat. Tantang Sang Hyang Antogo
Di atas langit masih ada langit, jawab Sang Hyang Ismoyo menerima tantangan saudaranya. Sang Hyang Tunggal segera melarai, namun kedua putranya itu sudah terbakar amarah dan tak menghiraukan nasihat ayahnya. Apakah kalian tidak akan menyesal bertikai dengan saudara sendiri? Sabda Sang Hyang Tunggal. Guntur menggelegar, petir menyambar. Bersaut-sautan seketika, istana Taman Langit menjadi gelap gulita. Perkataan dari Sang Hyang Tunggal, raja dari para dewa, telah menjadi sabda dan kutukan. Sementara itu Sang Hyang Antoko segera melesat meninggalkan kayangan dan secepat kilat disusul Sang Hyang Ismoyo. Mereka beradu kesaktian dan kekuatan, terjadi pertarungan maha dahsyat antara dua kesatria dewa itu, saling mencabut pusaka, saling menusukkan, saling memukul dan menghantam, serta saling membanting satu sama lain, hingga dikisahkan ketika itu terjadi gempa di mana-mana, gunung longsor dan meletus, hujan badai melanda seluruh isi bumi. Pertempuran mereka berlangsung cukup lama. Pada hari ke-40, akhirnya Sang Hyang Tunggal turun melerai keduanya. Ia mengadakan sayembara bahwa siapa yang sanggup menelan Gunung Mahameru lalu memuntahkannya lagi, maka akan dianggap terkuat dan tertua, sehingga berhak mewarisi tahta Sang Hyang Antoko, dan Sang Hyang Ismoyo menyanggupinya. Pertama yang mencoba adalah Sang Hyang Antoko. Ia segera berwujud berdewikrama dan berubah wujud menjadi berhala Sewu raksasa, lalu dicabut Gunung Mahameru dari akarnya dan memakannya. Sang Hyang Antoko kesusahan memakannya, Gunung Mahameru, ke dalam mulutnya, karena ternyata gunung itu masih lebih besar dari mulutnya. Namun karena nafsunya sangat besar, ia tetap memakannya, masuk hingga mulutnya robek besar. Ia pun tak kuat lagi dan tubuhnya berubah lalu kembali mengecil. Melihat kejadian itu, Sang Hyang Ismoyo segera berdewikrama dan berubah wujud menjadi berhala Sewu pula. Tetapi kali ini bentuk dan ukurannya raksasa Denawa. Raksasa jelmaan Sang Hyang Ismoyo jauh lebih besar, tinggi dan besarnya 7 kali lipat dari Gunung Mahameru. Segera disambarnya gunung itu dan ditelan masuk ke dalam perut. Namun sampai di dalam perut ia merasa kesusahan untuk memuntahkan. Sang Hyang Ismoyo mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi Gunung Mahameru tetap tak bergerak di dalam perutnya ternyata, dan kekuatannya pun habis. Tubuhnya roboh seperti Sang Hyang Antoko dan kembali mengecil pada
mengecil pula. Cukup lama keduanya tak sadarkan diri hingga ketika siuman mereka heran dan kebingungan. "Kamu siapa?" tanya Sang Hyang Ismoyo kepada sosok di depannya. "Aku Sang Hyang Antogo." Sang Hyang Ismoyo terperangga, tak percaya saudaranya adalah seorang kesatria dewa berwajah tampan dan gagah perkasa. Tetapi sosok yang ada di depannya kini berwujud fisik seperti makhluk jadi-jadian. Wajah dan tubuhnya tidak seimbang. Ia pendek dan buncit, sementara mulutnya sangat lebar, menyerupai mulut angsa. "Kamu sendiri siapa?" Sang Hyang Antogo balik bertanya. Sang Hyang Ismoyo. Terkejut pula Sang Hyang Antogo. Saudaranya seharusnya berwajah sangat elok dan bersinar seperti matahari, tapi kini menjadi gendut dan sangat tua. Mereka berdua baru menyadari kejadian itu dan saling berpelukan, lalu menangis sejadi-jadinya, menyesal telah bertikai dengan saudara, dan kini mereka terkena kutukan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Antogo, dan Sang Hyang Ismoyo pun terbang kembali ke istana Taman Langit untuk menemui ayahnya. Di hadapan Sang Hyang Tunggal dan saudara-saudaranya yang lain, mereka kembali menangis dan menyesali perbuatannya, memohon agar ayahnya mengembalikan mereka ke wujud asli. "Ini sudah takdir, wahai putra-putraku tercinta. Wujud kalian tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk aslinya," ucap Sang Hyang Tunggal. Semua peristiwa ini terjadi pelajaran berharga bagi kalian semua, akan membawa malapetaka. Pertikaian dengan saudara itu hanya akan membawa petaka, apalagi tidak mengindahkan nasihat orang tua. Sungguh hanya penyesalan yang akan kalian terima. "Tahta dari istana ini aku wariskan kepada Sang Hyang Manekmoyo," sabda Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Manekmoyo pun dinobatkan sebagai raja di Kahyangan Suralaya. Ia lebih dikenal dengan nama Bathara Guru. Sementara ayahnya juga bersabda lagi bahwa tak lama lagi ia akan mukso. Selama mengemban tugas di Kahyangan, nantinya Sang Hyang Manekmoyo akan didampingi saudara mereka, putra Sang Hyang Tunggal yang lain, yaitu Bathara Narada, Dewa Narada. Kelak putra keturunan Bathara Guru akan diturunkan ke bumi untuk menjalankan peradaban dan kehidupan di sana. "Kepada putraku Hyang Antogo, namamu kuganti menjadi Togok Wijoyo Mantri. Kamu ditugaskan turun ke bumi menjadi pengasuh dan penasehat
keturunan Manikmaya dari golongan raksasa. Dan kau Sang Hyang Ismaya, ketahuilah, setelah aku muksa nanti, ayahku Bathara Ismaya, kakek kalian, akan menitis kepadamu. Lanjut Sang Hyang Tunggal, namamu kuganti menjadi Semar Badranaya. Kamu ditugaskan turun ke bumi menjadi pengasuh dan penasehat keturunan Manikmaya dari golongan kesatria dan Brahmana. Semar siap menjalankan tugas mulia ini, jawab Sang Hyang Ismaya. Ingat Semar, tugasmu tidaklah mudah. Kekuatan dan sukma ayahku yang juga kakekmu Bathara Ismaya sejatinya adalah dirimu. Tugasmu menjadi guru sejati di bumi, pencerah dari kegelapan, meluruskan segala tindak kejahatan dan angkara murka. Tutup Sang Hyang Tunggal, Semar Badranaya pun ngejawantah turun ke bumi, ditampilkan sebagai sosok yang sangat arif dan bijaksana. Ia dikenal sebagai Kyai Lurah Semar Badranaya. Sebagai Kyai Lurah, Semar Badranaya menjadi bapak dari anak-anak angkatnya dalam Punokawan, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka hidup selama ribuan tahun sejak zaman Lokapala, Ramayana, Bharatayuda, Parikesit hingga zaman Madya. Semar ditakuti seluruh makhluk dari semua golongan, baik kesatria, Brahmana, jin maupun raksasa, reksa, denawa, bahkan kalangan para dewa pun sangat takut kepada Semar. Dalam keadaan tertentu, wujud Semar berubah sebagai Bathara Ismaya, kakeknya yang juga merupakan kakek dari para dewa. Nama Semar Badranaya dalam filosofi Jawa disebut Badranaya dan berasal dari dua siku kata bebodro dan noyo. Bebodro artinya membangun sarana dari dasar, sedangkan noyo atau nayoko berarti utusan, sehingga bisa didefinisikan bahwa Semar Badranaya artinya utusan ke bumi yang mengemban tugas untuk membangun dan melaksanakan perintah Sang Pencipta. Banyak versi cerita tentang asal-usul Semar, tetapi semua menyebutkan bahwa Semar adalah penjelmaan Dewa Bathara Ismaya, yang Sang Hyang Ismaya yang turun ke bumi. Oke, dari Wong Luyur Channel itulah sekilas sejarah asal-usul yang Semar Badranaya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo citro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Tutur Ki Lurah Badranaya. Oke, dari Wong Luyur,
Salam rahayu sagung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.